Telek Jumpai itu sebenarnya ada lima Lima orang sebenarnya. teleknya aja. Iya, penari teleknya aja. Tapelnya pun ada 5 dulu. Namun karena suatu ketika tapelnya itu tiba-tiba hilang atau mensindat gitu, nggak ada sisanya 4. Akhirnya sampai sekarang penarinya yang menarikan itu ada 4 orang. Kalau dulu sebenarnya penari teleknya itu cowok-cowok nih, tapi dengan ragam gerak, maksudnya lebih feminim, jadi gerakannya itu lebih ke cewek. Namun karena ini kan bergesernya zaman dan juga kesibukan masing-masing, terus di sini juga SDM-nya berkurang ya untuk cowok-cowok itu tidak seperti dulu lagi. Jadi penari telek ini dialihkan menjadi Fitri, dan sampai saat ini yang dominan menarikan tari telek dengan 4 orang itu adalah Fitri. Kalau yang cowok masih ada, masih, cuman tidak sebanyak dulu. Jadinya kan kalau misalnya pentas itu bisa giliran-giliran. Oh gitu. Berarti tidak monoton cewek aja, bisa gantian tuh cewek cowoknya. Iya, bisa gantian, bisa cewek, bisa cowok kayak gitu. Terus di telek itu hanya ada telek aja atau ada lagi lainnya? Oke. Kalau misalnya kesatuan Kesatuan secara ceritanya ya, kalau secara utuh itu sebenarnya tari telek itu didampingi oleh tari telek 4 orang. Setelah itu ada tari di sini ya kami bilangnya itu penamprat. Kalau di tempat lain kan jauh ya. Iya. Nah, kalau di sini penamprat 2 orang. Penamprat 2 orang. Habis ini karena ini sebenarnya adalah sebuah cerita yang utuh. Setelah itu ada jauh dan ada barong. Sebenarnya itu adalah satu kesatuan cerita yang utuh sebenarnya. Namun kalau misalnya untuk beberapa kesempatan itu jika ditanya kalau penari telek pasangannya apa? Pasangannya penamprat gitu aja. Itu aja. Secara umumnya itu aja berarti. Ya, secara umumnya gitu aja. Kalau mau tahu cerita lebih detailnya, maksudnya lebih rangkapnya itu dia sampai barong. Oh gitu. Iya. Di YouTube juga Mirah lihat juga sampai penamprat. Iya, sampai penamprat aja. Itu boleh, itu jadi satu tarian telek gitu. Iya. Jadi telek Jumpai ini kan memiliki keunikan tersendiri ya Mbak Sori ya. Maksudnya adalah perbedaannya dengan telek-telek pada umumnya gitu. Kira-kira apa sih itu Mbak Sori ciri khas dari telek yang ada di sini? Ciri khas dan keunikan dari telek yang ada di Jumpai tentunya yang pertama itu karena sejarahnya ya, maksudnya karena ada nilai-nilai sejarah. Kenapa sih kok di sini tari teleknya beda dari yang lain? Yang beda itu yang pertama karena memang nyambung ke jadinya. Kenapa sih tari telek ini ditarikan? Nah, di sini ditarikannya itu setiap 15 hari sekali di upacara Kajang Kliwon. Nah, di mana Banjarkawan, di sini kan ada 2 banjar ya yang masih ada, Banjarkawan dan Banjarangin, jadi bergantian disolahin susunannya, dan ada tari teleknya juga kayak gitu. Jadi setiap 15 hari sekali. Itu yang pertama karena memang fungsinya itu dulu dipercaya. Kalau kita bilang kepercayaan, tidak semua orang akan menyetujui apa yang kita sampaikan. Namun yang dipercayai oleh masyarakat yang ada di sini bahwa tari telek ini adalah netralisir, untuk menetralisir mara bahaya. Karena dulu sebenarnya tari di desa Jumpai ini ada 4 banjar, bukan 2 banjar. Penduduknya banyak. Tapi karena ada wabah penyakit, jadinya ada 2 banjar, sisanya 2 banjar. Ya, sisanya 2 banjar. Nah, karena memang dulu ini dikaitkan memang karena ada penemuan. Kalau bahasa kita ya, kita pakai bahasa modernnya kita, misalnya ditemukanlah sebuah bongkahan kayu. Di sana ada memang orang yang ahlinya yang mendapatkan pawise. Kalau bahasanya kita kan pawise untuk tempel kayak gitu loh bahasanya. Jadi kayak coba tiru aku gitu, tiru aku, dan setelah ditiru jadilah sebuah tatakan ya kayak gitulah. Karena itu begitulah sejarahnya berkaitan dengan ciri khasnya. Kenapa sih tari telek ini menjadi unik di desa Jumpai ya? Pertama kalau nilai filosofisnya ya tadi itu, karena memang tujuannya untuk dibilang menetralisir mara bahaya, dan sampai saat ini kami pun mempercayai itu karena memang terus dibudayakan dan juga memang dilestarikan kayak itu sampai sekarang, dan kami percaya itu. Terus yang kedua, kalau kita masuk lagi ke tari teleknya itu, kenapa sih ini menjadi istimewa? Dari gamelannya saja kalau bisa dilihat
beda banget ya, Iya, dari benar, gamelannya beda beda. banget dari telek yang ada di luar sana, dipublikasikan di luar sana beda banget, dari gamelan beda. Terus dari jumlah penari pun, kalau misalnya di tempat lain kan penampa atau tujoknya itu kan ada 3 ya, karena ada topeng piusnya lagi 1. Oh, iya. Kalau di sini 2. Nah, kayak gitu, dan jumlah penari sudah beda. Saya itu dari ragam geraknya pun berbeda. Kalau ragam geraknya di sini sebenarnya menurut saya sendiri ragam geraknya monoton, maksudnya sederhana ya, itu yang Sederhana. diulang. Ya. Nah, itu yang diulang gerakan, ada beberapa gerakan yang diulang. Namun ada ciri khasnya sendiri, ada namanya gerakan, kalau di sini ada namanya ngumbang ombak segara gitu, ada nanti itu sebelum aras-arasan, kalau Ya. di sini namanya aras-arasan, atau yang lebih akrab itu dikenal kayak nipu ya. Kalau orang-orang seni pada umumnya itu taunya itu nipu kayak gitu. Terus ada juga ngumbang lat penyalin gitu ada. Terus nah di sini ada gerakan kambing buang lucu ya kalau kedengaran ya lucu, tapi itu memang seperti itu, jadi gerakannya lebih dominan kelihatan gerakan pantatnya gitu. Terus nah bersamaan dengan gerakan itu ada gerakan ngotes gelungan, karena ada oncer. Kalau di tari telek pada umumnya gelungan tidak ada oncer, Tapi kalau di telek Jumpai ada oncer. Itu yang buat beda kalau berkaitan juga dengan kostumnya ya, jadinya Iya. ya, jadi satu kesatuan Iya, kayak gitu. benar. Itu bedanya di situ. Terus ya ada beberapa ragam gerak yang mungkin berbeda ya, karena jauh berbeda dari gerakan tari yang lain. Di sini sebenarnya gerakannya yang sederhana, tapi yang ditekankan itu adalah kekuatan dari, maksudnya daya tahan tubuh penari itu sendiri, karena selain lama juga gerakannya dominan banget kayak gitu. Iya. Lebih banyak gerakan kakinya ya kan gitu. Jadi Oke, apa lagi teman-teman ada yang mau bertanya? oh ya, gini juga bedanya. Kalau kita nyambung ke kostum ya, kalau tari telek pada umumnya kan ada keris kan di sini. Ya, keris Iya. ya. Kalau di sini nggak ada kerisnya. Kalau Oh, di sini nggak penarinya ada. enggak. Kalau penari telek nggak ada kerisnya. Maksudnya pakaiannya itu terlihat sangat feminim karena gini juga apa namanya tapelnya itu di sini juga lebih manis. Kalau misalnya lebih diteliti ya, kalau yang tempat lain itu pokoknya beda, tidak belum ada ya sampai saat ini ya, sejauh ini belum ada yang bisa meniru tapel yang di sini kayak gitu, karena di sini memang beda banget, dari alisnya beda, dari bentuk-bentukan hidungnya beda, semuanya beda. Om Swastiastu, Tiang Bernesa Adat Jumpai. Akidik jadi nyelasang ini kewentenan tari telek ring desa adat Jumpai. Tari telek ring desa adat Jumpai saking dunun sampun disakralkan tur kelaksanaan ring wilayah desa. Utamanya nih ini tari telek niki ten lempas dari barongket, karena dia satu rangkaian dengan tari telek dengan barongket. Tari telek niki ditarikan setiap 15 hari sekali, tepat ring raine Kajang Kliwon. Lianan ring ke untuk napak pertiwi ide betara napak pertiwi ring raine suge manek balik. Jika rauhne setiap 6 bulan sekali. Lianan ring punike dalar tari telek ketariang ring wali-wali ring pura, tamannya nih ring pura kayangan desi nike tendados lempas kesolahang ring pura lidat kala pujuan. Lianan ring nike talar keunikan ring disejumpai tari telek puniki talar
sering ngelawang ke dure desa. Fungsinya nih patah sekali sejarah-sejarah utawi tari telek sanesiosa punika ngeruat keberbahan ring genah sani de musola. Lianan ring punika taler komunikan sanesiosa tari telek puniki ditarikan oleh anak perempuan berjumlah 4 orang. Ke kawitin tur ke solahang ring margi yining setiap rainan kajang keonan ring margi agung dan dados siosan ring itu kecuali yining dan wenten kenah wenten keberbahan wawu ring natar kuri lianan ring siosan ring punika nenten ampun dados tetap harus ring margi agung. Nah, kaitannya dengan menghalau utawi api astana niki tari telek niki dengan ratu gede yang tiang sumsu, karena niki satu rangkaian, satu paket tidak bisa lepas. Dalam pertunjukannya diawali dari yang sederhana saja, setiap kajang keonnya itu keunikan dari desa lain. Yang pertama adalah tari telek itu yang muncul, yang merupakan penjelmaan dari Dewa Iswara. Kemudian tari jauh atau penamprak yang merupakan penjelmaan dari Dewa Brahma. Dilanjutkan dengan ide Ratu Gede. Nah, niki satu paket yang rutin setiap 15 hari sekali. Tidak boleh dia terpisah karena dia satu ikatan, masing-masing punya tugas tersendiri. Bertemulah di percepade istilahnya untuk ngeruat masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh kale yang ada di. Nah, itu salah satu keunikannya. Kemudian ada lagi beberapa hal yang kemungkinan pada ketika ada istilahnya apa namanya keberbahan, bisa saja bukan rainan kajang keong tetapi hari biasa, dalam hal ada wahyu atau kalau di bahasa Bali kan penike, itu harus dilaksanakan karena fungsinya hanyalah untuk menghalau atau menghilangkan keberbahan atau penyakit. Kenapa ini bisa 15 hari sekali atau ide napak pertiwi ring setiap 6 bulan sekali? Karena dulu cerita yang kepastiannya juga yang belum tahu pasti, karena di desa niki pernah terjadi penyakit yang tidak disembuhkan. Gawang ke ngawet hari ke terjadilah disepakati ide betara kesolahan. Susan kesolahan kembalilah ke masyarakat ke sembuh, yang sakit sembuh, dan terus disepakati menjadi rutinitas sampai saat